Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu kembali dengan kuliah pemulihan tanaman. Hari ini kita akan bicarakan untuk materi yang keempat, yaitu materi tentang corak perkembangbiakan tanaman. Materinya tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak, dan saya yakin Anda sudah pernah mendapatkan ini sebelumnya, dulu bahkan mungkin di SMA, tetapi nanti akan ada tambahan sedikit, yaitu dalam kaitannya dengan pemulihaan tanaman. Baik, kita mulai. Sedikit mengulang bahwa perkembangbiakan tanaman itu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Sedangkan yang perkembangbiakan generatif nanti masih akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu perkembangbiakan tanaman yang menyerbuk sendiri dan perkembangbiakan tanaman yang menyerbuk silang. Nah, apa kaitannya perkembangbiakan tanaman ini dengan pemulihan tanaman? Yaitu adalah bahwa cara perkembangbiakan tanaman itu nantinya akan menentukan metode pemulihan atau metode seleksi yang digunakan. Jadi, kita harus memahami dulu bagaimana tanaman yang akan kita muliakan itu berkembang biak, sehingga nanti kita bisa tepat dalam menentukan metode pemulihan yang akan kita lakukan. Baik, ini saya review kembali apa itu pemulihan tanaman dan apa sasarannya. Jadi sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa pemulihan tanaman itu berangkat dari keberadaan plasma nutfah atau keragaman genetik, maka kita akan hasilkan suatu varietas baru, varietas unggul yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam proses pembentukan varietas itu dari keragaman yang ada dari plasma nutfah, maka sebenarnya kita adalah sedang menyusun atau merakit susunan genetik baru. Tentu saja dalam proses ini diperlukan beberapa generasi, dan karena diperlukan beberapa generasi, sedangkan tanaman yang dimaksud ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan generatif nantinya, maka tentu saja dia berkembang biak ya, sehingga nanti dalam proses ini karena proses perkembangbiakannya berbeda, maka dalam merakit varietas baru ini metodenya juga akan berbeda. Oke. Kemudian berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan varietas, ya, tentu saja setiap pemulia yang mendapatkan varietas baru atau mungkin petani ya, di tingkat petani, setelah mendapatkan varietas baru dengan susunan genetik tertentu, maka sebisa mungkin varietas dengan susunan genetik tertentu tersebut akan bertahan genetiknya. Jadi ketika kita punya sebuah populasi varietas baru, kemudian kita ngambil dari biji-biji dari populasi itu, kita tanam di generasi berikutnya, maka harapannya adalah bahwa generasi berikutnya itu masih mempunyai sifat yang sama persis dengan generasi sebelumnya tadi. Maka untuk itu kita perlu mempertahankan genetiknya. Nah, karena tadi juga berkaitan dengan bagaimana beregenerasi berkembang biak, maka cara berkembang biak itu juga nanti akan menentukan bagaimana varietas ini akan bertahan genetiknya. Itu ya. Sasaran akhir dari varietas itu adalah kita mau membentuk tanaman yang bagaimana. Itu harus disesuaikan dengan bagaimana cara tanaman berkembang biak. Baik. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yang perkembangbiakan vegetatif. Jadi ketika kita membicarakan perkembangbiakan vegetatif, dalam kaitannya dengan pemulihan tanaman nanti, biasanya tanaman-tanaman yang dimuliakan, sedangkan dia bisa berkembang biak atau sering dikembangkan secara vegetatif, maka pemuliaannya tetap dilakukan secara generatif biasanya. Tapi nanti langkah-langkahnya sedikit berbeda, yaitu dalam hal ketika sudah mendapatkan genotip yang baru, maka mempertahankan genetiknya itu akan lebih mudah. Oke. Kita akan ulang bagaimana definisinya pembiakan secara vegetatif itu, yaitu pembiakan atau perbanyakan tanaman tanpa melibatkan penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Tidak ada penyerbukan, tidak ada pembuahan di situ. Perbanyakannya bisa menggunakan organ vegetatif, misalnya menggunakan umbi lapis, menggunakan umbi akar, stek daun, stek batang, dan seterusnya, rizom, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan keturunan yang sering disebut sebagai klon.
di mana klon ini secara genetik pasti identik dengan tetuanya. Kenapa? Karena ya tadi diambil dari bagian vegetatif, membelahnya secara mitosis. Sehingga klon-klon baru ini mempunyai susunan genetik yang sama persis dengan tetuanya tadi. Oke. Nah, yang unik adalah bahwa ada beberapa tanaman, jenis tanaman tertentu yang memiliki perkembangbiakan vegetatif yang disebut sebagai apomixis. Apa itu apomixis? Apomixis adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji, tetapi sebenarnya biji yang berkembang itu bukan berasal dari sel telur yang dibuahi. Jadi biji berkembang secara vegetatif, kemudian membentuk tanaman baru. Sehingga meskipun dia berkembang biak dari biji, maka tetap disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif. Karena bijinya adalah biji apomixis. Itu contohnya ada di tanaman jeruk, tanaman manggis. Tanaman jeruk beberapa yang begitu ya, tidak semuanya begitu. Tanaman manggis itu diduga sebagian besar berkembang biak secara apomixis. Nah, untuk tanaman yang seperti ini maka relatif keragaman tanamannya sempit karena dia berkembang biak secara vegetatif. Kemudian yang termasuk juga perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan kultur jaringan atau kultur in vitro. Ya, kultur in vitro kalau eksplan yang dikembangkan itu adalah eksplan vegetatif, ya, dikembangkan secara vegetatif, maka dia termasuk pembiakan vegetatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, pemulihan pada tanaman membiak vegetatif ini nanti tadi sudah dikatakan klon atau keturunan vegetatif tadi memiliki susunan genetik yang identik. Sehingga ketika sudah didapatkan genotip atau individu yang sesuai maksudnya setelah diseleksi, dimuliakan tadi, maka langsung dapat dikembangkan secara vegetatif. Meskipun itu masih di generasi yang pertama misalnya. Kalau yang untuk generatif nggak bisa begitu. Ya, langsung bisa dikembangkan secara vegetatif dan bisa bertahan nanti genetiknya karena selalu dikembangkan secara vegetatif. Kecuali nanti kalau dikembangkan secara generatif. Ya. Tapi kalau sepanjang dia dikembangkan secara vegetatif, karena untuk tanaman-tanaman yang seperti ini biasanya dikembangkan secara vegetatif, maka dia akan bertahan. Contoh tanaman ini misalnya tanaman tebu, tanaman ubi jalar, tanaman ubi kayu gitu ya. Dia dimuliakan secara generatif dengan biji, tetapi ketika sudah mendapatkan klon yang bagus, yang nantinya dilepas sebagai varietas, maka dia dikembangkan secara vegetatif karena memang biasanya berkembang secara vegetatif. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif maksudnya yaitu perkembangbiakan dengan biji. Jadi perkembangbiakannya itu melalui biji, tetapi biji yang merupakan hasil pembuahan atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Oke, tentang bagaimana penyerbukan, bagaimana pembuahan Anda sudah belajar dulu di mata kuliah botani barangkali ya. Dan di perkembangan generatif ini nantinya masih akan dibagi menjadi dua, yang berkaitan dengan khususnya yang berkaitan dengan pemulihan tanaman, yaitu dibagi menjadi tanaman yang menyerbuk sendiri dan tanaman yang menyerbuk silang. Nah, kita akan lihat nanti apa itu tanaman yang menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk sendiri. Apa yang dimaksud sebagai tanaman menyerbuk sendiri? Tanaman menyerbuk sendiri atau disebut sebagai tanaman menyerbuk sendiri itu jika sebagian besar atau seluruh biji-biji yang dihasilkan oleh tanaman itu berasal dari pembuahan sendiri. Pembuahan sendiri maksudnya biji itu berasal dari proses pertemuan gamet jantan dan gamet betina dari tanaman atau genotip yang sama. Jadi ini definisinya ya. Bisa dari tanaman yang sama, kalau tanaman yang sama pasti genotipnya sama. Atau sebenarnya bisa juga dari tanaman yang lain, tetapi pasti harus dipastikan dulu bahwa tanaman yang lain itu genotipnya sama. Ini masih masuk dalam kategori menyerbuk sendiri. Secara umum tetapi diartikan dari tanaman yang sama, ya dari tanaman yang sama. Nanti soalnya berkaitan dengan struktur bunga dan seterusnya. Nah, ada catatan di situ, ada tanaman tertentu yang memiliki sifat kleistogami. Nanti akan kita lihat apa itu kleistogami. Itu biji-bijinya itu 100% hasil dari menyerbuk sendiri. Makanya untuk tanaman yang seperti ini, dia disebut sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Oke. Nah, sifat genetik tanaman yang menyerbuk sendiri itu pertama, susunan genotipnya akan homosigot. Yang sudah homosigot semakin homosigot, dan dia akan cenderung mempertahankan homosigositasnya.
Untuk tanaman yang seperti ini, maka target akhir dari pemulihan tanamannya itu adalah membentuk varietas baru yang homozigot, homozigot unggul. Jadi varietas unggulnya itu adalah dibuat yang homozigot. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat. Ilustrasinya begini. Jika ada dalam populasi tanaman yang menyerbu sendiri ya, kan tanaman yang menyerbu sendiri, menyerbu silang itu kan sudah alamnya begitu. Jadi memang biasanya dia menyerbu sendiri atau biasanya dia menyerbu silang. Selalu begitu ya. Jika pada sebuah populasi tanaman menyerbu sendiri, misalnya di dalamnya itu terdiri dari tanaman-tanaman yang homozigot, taruhlah misalnya besar-besar atau kecil-kecil ya. Kemudian berarti dari generasi ke generasi dia melakukan penyerbukan sendiri, maka keturunannya akan selalu bergenotip homozigot. Nanti akan kita lihat skemanya ya. A besar kalau dia menyerbuk sendiri pasti keturunannya A besar. Demikian juga yang A kecil. Menyerbuk sendiri keturunannya pasti A kecil. Nanti generasi itu menyerbuk sendiri lagi menjadi A besar dan A kecil lagi. Demikian seterusnya. Tetapi jikapun misalnya di dalam populasi itu ada tanaman yang heterozigot, misalnya A besar A kecil, kemudian tanaman itu dari generasi ke generasi menyerbuk sendiri, maka di dalam populasi itu nanti akhirnya individu homozigot itu akan meningkat proporsinya ya, sedangkan yang heterozigot akan menurun, bahkan hampir tidak berarti dalam populasi tersebut. Kita akan lihat nanti. Ini adalah ilustrasinya. Bagaimana tanaman menyerbuk sendiri itu mempertahankan genetiknya. Kalau yang homozigot tadi sudah jelas, dia menyerbuk sendiri akan selalu homozigot. Tetapi kalaupun ada tanaman yang heterozigot, kita lihat bagaimana dia mempertahankan atau kenapa kita mencari varietas yang nantinya homozigot, karena dengan homozigot itu nanti dia akan terjaga genetiknya seperti yang sudah homozigot tadi. Oke, kita lihat misalnya ada A besar A kecil yang heterozigot menyerbuk sendiri. Generasi berikutnya, ingat ya ini mata kuliah genetika ya. Generasi berikutnya akan didapatkan A besar A kecil dan A kecil. Generasi kedua ya. Kemudian kita lihat di generasi ketiga. Generasi ketiga coba kita tunjukkan. Di generasi ketiga di baris ini ya, generasi ketiga ini, maka dari yang individu A besar tadi akan menjadi A besar. Kemudian dari yang A kecil akan menjadi A kecil. Yang dari A besar A kecil akan pecah lagi menjadi A besar A kecil. Oke, dari generasi ini kita lihat A besar, A besar A kecil. Proporsi homozigotnya sudah lebih tinggi daripada proporsi heterozigot. Kita teruskan generasi berikutnya. Yang A besar ketika dia menyerbuk sendiri tetap akan menjadi A besar. Yang A besar ini akan menjadi A besar. Yang A besar A kecil menjadi A besar A kecil. Ini akan menjadi A kecil. Yang A kecil menjadi A kecil. Kita lihat proporsi homozigotnya lebih tinggi lagi dibandingkan yang heterozigot. Coba kalau itu Anda teruskan lagi, nanti kita lihat di paling bawah itu baru 1, 2, 3, 4 generasi ya. Proporsi homozigotnya sudah akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi heterozigot. Nah, nanti di dalam seleksi tinggal kita pilih apakah kita mau yang A besar atau yang A kecil. Ketika sudah homozigot, kita memisahkannya gampang. Karena pasti homozigot yang dominan dan homozigot yang resesif itu sifatnya pasti akan bertolak belakang. Ketika kita mau menyeleksi, maka akan lebih mudah. Oke. Nah, dalam populasi seperti ini, maka semakin jauh generasi menyerbuk sendirinya, maka akan semakin homozigot. Itulah kenapa tadi varietas yang nantinya akan dibuat itu diusahakan adalah yang bersifat homozigot. Karena nanti dia akan bisa bertahan. Dan Anda lihat itu prosesnya seleksinya nanti itu juga akan memperhatikan dasar genetik ini gitu. Karena dengan sifat yang begini maka kita akan selalu arahnya itu mencari yang homozigot tadi, mencari yang homozigot.
kita eliminasi yang heterozigot untuk gen-gen yang mengendalikan sifat-sifat yang kita inginkan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekedar ingin mengetahui gitu ya, mengapa tanaman itu kok menyerbu sendiri sih? Kenapa kok dia biasanya menyerbu sendiri gitu? Ada alasan genetis dan alasan morfologis ya. Alasan genetisnya misalnya ada self compatibility. Jadi memang sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu pada satu tanaman itu memang kompatibel gitu. Dia bisa bergabung gitu ya. Artinya polen itu bisa jatuh di kepala putiknya sendiri, kemudian tumbuh dan membuahi sel telur. Tetapi juga bisa juga karena alasan morfologis. Alasan morfologisnya misalnya karena memang susunan bunganya itu sedemikian rupa sehingga polen itu sangat mungkin atau peluang untuk bertemu dengan stigma itu sangat besar. Misalnya letaknya dekat sekali gitu ya. Itu adalah morfologis. Atau yang kedua, sebaliknya ya, polen dari tanaman yang lain itu karena struktur bunganya itu menjadi terhalang. Sehingga kemungkinan terbesarnya itu adalah dia menyerbu sendiri. Karena polen yang lain yang nanti akan menyebabkan penyerbukan silang itu tertahan oleh struktur bunganya. Itu adalah alasan morfologis. Oke. Nah, mekanisme terhalangnya polen dari luar itu bisa macam-macam. Bisa karena bunganya memang belum terbuka gitu ya. Bisa strukturnya berbeda atau polennya jatuh sebelum bunganya membuka ya. Kemudian bisa juga putik pada tanaman itu memanjang dengan cepat sehingga nanti akan bertemu dengan apa namanya polen karena dia nabrak polen gitu ya, struktur polen, maka akan terjadi penyerbukan. Kemudian yang jelas juga karena tidak ada self incompatibility tadi, apa namanya, ketidakcocokan diri. Jadi adanya adalah self compatibility, cocok gitu ya. Kemudian ini juga jelas ya, putih dan benang sari berada dalam satu bunga meskipun tidak selalu begitu, tetapi ini adalah satu faktor pendukung. Karena putih dan benang sari itu berada dalam satu bunga, maka kecenderungannya dia akan menyerbu sendiri. Kemudian ini juga yang penting ya, bahwa yang di atas-atas tadi mungkin menjadi tidak berarti ketika waktu masa jantan atau yang sering disebut sebagai istilah antesis itu bersamaan dengan waktu masanya betina atau sering disebut sebagai reseptif. Jadi ini juga salah satu syarat penyerbukan pembuahan itu terjadi. Ya, antesis dan reseptifnya bersamaan, struktur bunganya mendukung, maka dia cenderung akan menyerbu sendiri. Oke. Nah, namun demikian, seperti di dalam definisi tadi sudah dikatakan bahwa tanaman menyerbu sendiri itu adalah tanaman yang biji-bijinya sebagian besar atau seluruhnya, ada istilah sebagian besar di situ ya, itu adalah hasil penyerbukan sendiri. Kenapa begitu? Ya karena meskipun tanaman itu disebut sebagai tanaman menyerbuk sendiri, seringkali ada komoditi-komoditi tertentu yang dia masih juga bisa melakukan penyerbukan silang meskipun persentasenya mungkin tidak besar gitu ya. Jadi ini sebenarnya masalah persentase saja gitu. Untuk tanaman yang menyerbu sendiri berarti persentase penyerbukan sendirinya itu lebih besar dibandingkan persentase penyerbukan silangnya. Sebagai contoh misalnya ya, sorghum, kapas itu penyerbukan silangnya itu hanya 5%. Jadi 95%-nya itu adalah penyerbukan sendiri. Tetapi bisa juga ini berubah karena kondisi lingkungan ya. Pada kondisi ekstrim ternyata penyerbukan silangnya itu bisa mencapai 50% atau sendirinya 50% juga berarti gitu ya. Tomat itu menurut beberapa penelitian kurang dari 1% penyerbukan silangnya, tetapi tentu saja ini juga tergantung dari genotipnya juga. Saya pernah mendengarkan juga pengalaman dari beberapa peneliti, tomat itu ternyata menyerbu silangnya juga relatif tinggi gitu, meskipun secara umum masih dikatakan tanaman menyerbu sendiri. Kemudian sawi itu kisarannya antara 4-11% penyerbukan silangnya, gitu ya. Sekali lagi, meskipun dikatakan tanaman menyerbu sendiri, maka tetapi persentase penyerbukan silangnya itu masih tetap ada, tergantung dari komoditinya. Oke. Nah ini adalah beberapa contoh tanaman menyerbu sendiri. Padi misalnya, kalau Anda sudah pernah melihat bunga padi, sangat logis ketika
padi itu tanaman menyerbuk sendiri ya bunganya tertutup gitu, kemudian putih dan benang sarinya menjadi satu di dalam. Kemudian gandum, kacang tanah, kedelai, jeruk, kapas, terong, tomat, cabai dan seterusnya itu adalah tanaman yang menyerbuk sendiri. Ini ilustrasi misalnya kedelai ya. Kedelai itu kenapa dia menyerbuk sendiri? Karena mahkota bunganya itu tertutup sampai antesis. Otomatis berarti pembuahannya sebelum bunga membuka gitu ya. Kacang panjang ini juga penyerbukan terjadi sebelum bunga membuka. Itulah yang disebut sebagai kleistogami tadi yang saya katakan. Kalau kleistogami itu kenapa? Makanya 100% penyerbukan terjadi sendiri karena penyerbukan terjadi sebelum bunga terbuka gitu ya. Tidak ada kesempatan polen lain untuk menyerbuki bunga tersebut. Sehingga 100% terjadi penyerbukan sendiri. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang tanaman menyerbuk silang. Kalau tadi tanaman menyerbuk sendiri, sekarang tanaman menyerbuk silang. Hampir sama definisinya, kata-katanya ya, hanya dibalik saja. Dikatakan tanaman menyerbuk silang itu adalah karena sebagian besar biji atau seluruhnya yang dihasilkan itu adalah hasil dari penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu berarti diserbuki oleh genotip yang lain, gitu ya. Kalau genotip yang lain itu pasti tanaman yang lain, nggak mungkin genotip yang lain tanaman yang sama, gitu ya. Pasti tanaman yang lain. Oke, dari genotip yang berbeda. Kalau tanaman yang lain belum tentu genotipnya berbeda. Tetapi kalau dikatakan genotipnya berbeda, pasti tanaman yang lain, gitu ya. Yang jelas ini menyerbuk silang itu adalah dari genotip yang berbeda. Oke. Mengapa kemudian tanaman itu memang secara alami menyerbuk silang? Itu bisa secara morfologi memang terhalang penyerbukan sendirinya gitu ya. Kemudian boleh jadi juga karena polen dan sel telurnya itu waktu masaknya berbeda. Nah, gimana mau membuai kalau waktu masaknya berbeda? Otomatis dia dibuai oleh serbuk sari dari tanaman lain yang kemungkinan besar adalah yang genotip berbeda tadi gitu. Kemudian ada inkompatibilitas, ya ketidakcocokan pada polen dan sel telur dari tanaman yang sama. Kemudian ini bunga atau tanaman yang monoecious, yang berumah satu atau dioecious itu adalah tanaman-tanaman yang menyerbuk silang. Ya, umumnya menyerbuk silang. Kalau monoecious umumnya menyerbuk silang, kalau dioecious pasti menyerbuk silang. Nanti akan kita lihat. Oke. Sekarang kita melihat sifat genetik tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk silang ini berkebalikan dengan tanaman menyerbuk sendiri tadi. Susunan genotipnya itu cenderung heterosigot. Jadi populasi tanaman menyerbuk silang itu rata-rata adalah terdiri dari individu-individu yang heterosigot. Ini contohnya, contoh beberapa komoditi ya. Yang paling populer adalah jagung. Kita lihat nanti jagung secara spesifik, apel, alpukat, salak, kol dan seterusnya ya. Karena alamnya yang seperti ini, alamiahnya yang seperti itu, maka nanti target akhir dari pemulihan tanamannya itu juga dicari populasi tanaman yang heterosigot. Ada catatannya di situ, populasi. Kenapa harus populasi? Nanti akan kita lihat. Bukan individu ya, tapi populasi. Ya. Oke, kita lihat seterusnya nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana populasi tanaman menyerbuk silang itu mempertahankan genetiknya? Kalau tadi yang menyerbuk sendiri Anda sudah jelas ya. Kalau menyerbuk sendiri, populasi itu menyerbuk sendiri. Kalau homozigot menyerbuk sendiri, ya selalu akan homozigot yang sama. Gitu. Tapi untuk tanaman yang menyerbuk silang kan nggak bisa begitu. Ya, akan pecah terus, campur terus dengan karena diserbuki oleh tanaman yang lain. Nah, untuk tanaman yang menyerbuk silang ini berlaku sebuah hukum. Yang hukum ini dikemukakan oleh dua orang ahli ya, namanya Hardy dan Weinberg, makanya disebut sebagai hukum kesetimbangan genetik Hardy-Weinberg. Bagaimana bunyinya? Bunyinya mungkin Anda sudah pernah juga mendapatkan ini di kuliah genetika dulu. Bunyinya begini, ini kurang lebihnya ya. Frekuensi gen dan genotip pada sebuah populasi kawin acak akan selalu tetap dari generasi ke generasi selama tidak terjadi seleksi, mutasi, dan migrasi.
ada kata-kata yang saya beri warna berbeda itu adalah kata kuncinya ya. Jadi syarat bahwa frekuensi gen dan genotip dari generasi ke generasi itu tidak berubah, itu adalah kalau pada populasi itu tidak terjadi seleksi, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi, dan populasi itu melakukan kawin acak. Artinya apa kawin acak? Artinya individu yang satu mempunyai peluang yang sama besar untuk diserbuki maupun menyerbuki individu yang lain. Itu namanya kawin acak. Pada populasi yang seperti ini, dari generasi ke generasi sambil Anda bayangkan ya, ada generasi satu populasi ya, dia melakukan kawin acak. Kemudian ketika kita ambil biji-biji dari populasi itu kita tanam di generasi berikutnya, maka frekuensi gen dan genotipnya itu akan sama. Artinya apa? Ketika populasi yang awal ini sudah bagus, kita ambil biji-bijinya, kita tanam di generasi berikutnya itu juga tetap akan bagus. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti untuk seleksinya. Kalau tadi itu saya katakan sebagai cara mempertahankan genetiknya, cara seleksinya kan berarti juga sama begitu nanti, cara menggunakan dasar genetik yang sama gitu. Jadi seleksi pada tanaman menyerbu silang ini pada dasarnya adalah kita mengurangi frekuensi gen dan genotip yang tidak kita kehendaki. Atau dengan kata lain, kita meningkatkan frekuensi gen dan genotip individu-individu atau genotip yang kita kehendaki. Itulah seleksi. Ketika sudah didapatkan satu populasi di mana frekuensi gen dan genotipnya itu sudah pas, bagus menurut kita, menghasilkan karakter yang pas menurut kita, maka sudah stabil dia. Ketika kita ambil biji-biji dari populasi itu, generasi berikutnya kita tanam, sifat baiknya masih akan tetap sama dengan populasi yang sebelumnya. Dengan catatan bahwa tidak ada kontaminasi polen dari populasi yang lain. Karena tadi syaratnya kan kawin acak itu di populasi itu gitu ya. Kalau ada polen yang lain nanti sudah akan ada perubahan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi saya singgung-singgung tentang tanaman monoecious. Kenapa kok dia cenderung untuk menyerbu silang ya. Contoh tanaman monoecious itu adalah tanaman jagung dan mentimun. Kita kembali lagi ingat-ingat ya. Tanaman monoecious itu apa sih? Tanaman yang letak bunga jantan dan bunga betinanya itu terpisah, tetapi masih dalam satu tanaman. Gampangnya pokoknya kalau mengingat-ingat monoecious itu Anda ingat jagung. Jagung itu kan kelihatan sekali ya bunga jantannya dan bunga betinanya. Terpisah, tapi masih dalam satu tanaman. Nah, tanaman yang seperti itu cenderung menyerbu silang. Kenapa? Karena si bunga betina itu punya kesempatan yang besar sekali untuk diserbuki oleh polen dari tanaman yang berbeda. Oke. Biasanya untuk tanaman seperti ini polen disebarkan oleh angin, bisa juga oleh serangga ya. Peluang penyerbukan sendirinya untuk jagung ya, jagung mentimun 5% atau beragam ya sebenarnya, tapi relatif kecil yang jelas dibandingkan dengan menyerbu silangnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi bunga betina jagung dan bunga jantan jagung. Anda pasti sudah sangat familiar ini. Yang bunga betina jagung itu sebenarnya adalah rambut-rambut jagungnya itu. Anda lihat di tongkol jagungnya itu kan keluar rambut jagung ya. Itulah sebenarnya bunga betina jagung. Di ujung-ujungnya itulah kepala putihnya berada. Sehingga ketika serbuk sari dari bunga jantan itu nempel di situ, maka akan terserbuki dan tongkol akan terisi. Bunga betina jagung sering istilah asingnya itu disebut sebagai silk ya, SILK. Nanti kalau Anda membaca literatur asing mendapatkan silk, tidak bingung ya, itu artinya bunga betina jagung. Kalau bunga jantan jagung yang kita sering sebut sebagai malai, itu adalah disebut tassel biasanya. Bahasa asingnya tassel, TASSEL. Oke, sedikit saya akan kembali ke tadi ya. Jangan kacau antara istilah bunga jantan, bunga betina, dan tanaman jantan dan tanaman betina. Nanti ada perbedaan ya. Kalau di tanaman monoecious itu adalah kita mengenal bunga jantan dan bunga betina di tanaman yang sama. Nanti akan kita lihat tanaman jantan, tanaman betina.
Ini ada ilustrasi untuk bunga mentimun, barangkali ada yang belum pernah lihat. Bunga betina mentimun itu biasanya ditandai dengan bunganya itu di tangkai bunganya itu sudah sedikit menggembung karena dia calon buah, ya calon buah. Yang kanan itu tidak kelihatan tangganya, tapi biasanya tangkainya itu kecil gitu. Dia bunga jantan. Kemudian yang bawah itu adalah bunga betina mentimun yang sudah diserbuki sehingga buahnya berkembang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang tanaman dioecious. Contohnya adalah tanaman salak, tanaman pepaya ya. Nanti ada contoh yang lain. Apa itu tanaman dioecious? Tanaman dioecious adalah tanaman di mana bunga jantan dan bunga betinanya itu terletak pada tanaman yang berbeda. Jadi ada tanaman yang hanya memiliki bunga jantan, ada tanaman yang hanya memiliki bunga betina. Nah, tanaman yang hanya memiliki bunga jantan saja itu disebut sebagai tanaman jantan. Tanaman yang hanya memiliki bunga betina saja, maka disebut sebagai tanaman betina. Ingat sekali lagi lah, ya, jangan bingung antara bunga jantan, bunga betina dan tanaman jantan, tanaman betina. Jadi kalau istilah tanaman jantan dan tanaman betina itu hanya dijumpai di tanaman dioecious. Ada tanaman jantan, tanaman betina. Tanaman jantan adalah tanaman yang hanya memiliki bunga jantan. Tanaman betina adalah tanaman yang hanya memiliki bunga betina. Nah, kalau tanaman seperti ini, pasti mau nggak mau penyerbukannya terjadi secara silang. Dan penyerbukannya terjadi di tanaman jantan atau betina? Betina. Ya, polennya dari tanaman jantan. Makanya kalau ketika Anda nanti misalnya nanam tanaman buah ya, yang ternyata dia itu dioecious dan dia itu adalah tanaman jantan, jangan pernah berharap Anda bisa mengambil buah dari tanaman itu. Karena nggak akan bisa berbuah, karena bunganya hanya bunga jantan. Tetapi kalau Anda punya tanaman betina, maka masih ada harapan. Anda bisa memetik buah dari tanaman itu. Kenapa? Ya boleh jadi nanti ada polen dari tanaman lain yang menyerbuki gitu. Tapi kalau tanaman jantan, tidak ada peluang lagi Anda mendapatkan buah dari tanaman itu. Oke. Ini sekedar contoh beberapa kasus tanaman yang dioecious ya. Ternyata meskipun dikatakan tanaman dioecious secara umum ya, nanti ada beberapa pengecualian ya. Tanaman salak itu ada tanaman jantan, ada tanaman betina, ada yang hermafrodit juga ya. Kalau disebut tanaman jantan berarti hanya memiliki bunga jantan saja. Tanaman sempurna berarti dia punya bunga hermafrodit, punya bunga jantan. Ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, bisa karena suhu tinggi, bisa karena kelembapan. Ya. Makanya kalau Anda misalnya pernah jalan-jalan di perkebunan salak, ya, misalnya salak pondok khususnya di sana di Jogja itu ya, maka ada memang tanaman-tanaman jantan khusus sebagai stok polen gitu. Nanti itu digunakan sebagai stok polen untuk menyerbuki tanaman-tanaman betina untuk menghasilkan buah. Soalnya kalau nggak begitu tanamannya tidak bisa menghasilkan buah. Semakin bagus penyerbukannya, nanti buahnya juga semakin banyak dihasilkan. Oke, gitu ya. Ini adalah ilustrasi untuk bunga salak. Anda lihat itu di satu tanaman ada yang memiliki bunga jantan, ada yang hermafrodit. Yang jantan itu yang di atas itu ya, kelihatan kecil-kecil saja dia karena hanya memiliki polen saja. Yang bawah itu bunga hermafrodit. Dia bisa menghasilkan buah dari tanaman itu. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah tanaman pepaya. Ada istilah tanaman pistilit karena dia hanya memiliki organ betina ya. Tetapi ini ya kalau yang ini sifatnya stabil tidak bisa berubah ke hermafrodit. Tapi kalau yang tanaman jantan yang staminate itu tidak stabil, kadang-kadang bisa berubah juga jenis kelaminnya. Ya, itu di bawah itu adalah ilustrasi tanaman hermafrodit yang bunga pepaya dia punya sel telur, punya ovul dan punya polen juga. Kalau yang di kanan itu bunga jantan. Strukturnya berbeda. Biasanya kalau yang jantan itu memang strukturnya tidak mendukung untuk dia keluar buah karena tangkainya panjang dan kecil gitu. Nah, biasanya ini sering dimanfaatkan tidak untuk diambil buahnya ya, tapi justru dipanen bunganya ini untuk dibuat sebagai masakan. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya kelapa sawit dari jenis palmaceae juga seperti halnya salak tadi, ya.
dia ada yang hermaprodit, ada yang staminate. Bunga betina itu bisa dibuat dengan perlakuan pupuk tertentu, artinya dia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ini sangat penting ya, informasi ini, karena kita kan banyak berkebunan kelapa sawit ya, dan tentu saja buah itu kan diambil dari tanaman, dari bunga betina, tanaman yang punya bunga betina. Kalau bunga betinanya sedikit atau tanaman yang berjenis kelamin betina sedikit, maka buahnya juga sedikit, produktivitasnya rendah nanti di dalam satu peta itu gitu. Oke, meskipun secara alami kelapa sawit adalah monoecious ya, sehingga tapi dia bisa dibentuk dioecious untuk membentuk hibrida. Ini kepentingannya dengan pemilihan tanaman nanti. Itu ilustrasi bunga betina dan bunga jantan dari kelapa sawit. Barangkali ada yang belum pernah lihat. Banyak sebenarnya di sekitar kita sekarang untuk taman-taman ya, itu banyak menanam kelapa sawit, meskipun kebanyakan tidak berbuah. Anda bisa menyaksikan di sana bunga jantan biasanya yang kelihatan. Bunga betina ada beberapa yang bisa menghasilkan buah meskipun tidak terlalu besar. Oke, ini ilustrasi buah kelapa sawit untuk tandan ya. Kemudian buah tunggalnya yang di sebelah kanan. Itulah yang nanti akan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Oke, saudara-saudara sekalian, itu adalah materi kita pada kali ini. Silahkan nanti diulang lagi, dilihat lagi, dipelajari lagi. Mungkin Anda bisa perkaya dengan informasi dari luar yang sudah saya sampaikan. Saya sampaikan tadi bahwa materinya cukup sederhana, cukup ringan ya. Anda mudah bisa mengingatkannya. Yang paling penting yang saya garis bawahi adalah tadi, bagaimana cara perkembangbiakan tanaman dalam kaitannya dengan pemeliharaan tanaman. Oke, seperti biasa sebelum kita akhiri, ada proyek yang harus Anda kerjakan. Proyeknya nanti Anda jalan-jalan saja, gitu ya. Anda tolong amati tempat sekitar Anda, nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh ya, sekitar Anda saja. Kemudian Anda coba cari tanaman yang sedang berbunga. Anda bawa HP nanti, cari tanaman yang sedang berbunga, kemudian nanti Anda foto. Anda mungkin boleh dibuka-buka sedikit, ambil bunga 1-2 gitu, kemudian Anda foto strukturnya seperti apa secara umum saja. Kemudian nanti tugasnya itu adalah coba Anda sebutkan, Anda deskripsikan gitu ya, nama tanaman itu apa, lokalnya. Lokal itu nggak harus lokal daerah itu ya, nama Indonesia juga boleh kalau tidak ada nama lokalnya. Kemudian Anda tuliskan nama ilmiahnya, ya Anda cari nanti nama ilmiahnya apa. Kemudian tadi foto yang sudah Anda dapatkan tadi, Anda tempelkan di situ, kemudian Anda identifikasi. Mana putihnya misalnya, mana benang sarinya gitu ya, kalau ada, ya kalau kelihatan. Kemudian ya sebisa mungkin cari yang kelihatan gitu, tetapi nanti yang lebih penting dari itu adalah Anda tolong deskripsikan dan analisis. Tanaman yang Anda amati ini termasuk tanaman menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Kalau menyerbuk silang, apakah dia dioecious atau monoecious, silahkan nanti Anda berikan deskripsi. Tidak akan lebih dari 1 paragraf, saya yakin. Ya, sedikit saja. Yang penting Anda sudah berusaha mengenali, bisa menganalisis dari apa yang Anda amati. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih, kita ketemu di materi-materi yang lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.